Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan kupas tuntas lagi mengenai FRSKB Guru IPA terkait materi siklus menstruasi. Dan ada bonus juga teman-teman, pembahasan soal jaringan tumbuhan bagian kedua. Yuk simak terus videonya. Perhatikan diagram siklus menstruasi berikut ini. Fase yang terjadi pada hari ke-7 adalah A. Poliferasi, fase pertumbuhan sel folikel. B. Ovulasi, fase keluarnya ovum dari ovarium. C. Laktasi, fase sekresi hormon laktogen. D. Menstruasi, fase degenerasi endometrium. E. Sekresi, fase korpus luteum mengeluarkan progesteron. Coba kita lihat fase yang terjadi di hari ke-7, kira-kira yang mana teman-teman? Hati-hati, udah dapat teman-teman jawabannya? Yaps, betul banget, jawabannya yang A. Poliferasi, fase pertumbuhan sel folikel. Pembahasannya, menstruasi disebut juga haid merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding dalam rahim atau endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Lapisan endometrium dipersiapkan untuk menerima pelekatan embrio. Jika tidak terjadi pelekatan embrio, maka lapisan ini akan luruh, kemudian darah keluar. Pendarahan ini terjadi secara periodik. Jarak waktu antara menstruasi yang satu dengan menstruasi yang berikutnya dikenal dengan satu siklus menstruasi. Siklus menstruasi terdiri dari 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi. Fase menstruasi ini terjadi jika ovum tidak dibuahi sperma, sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium yang disertai robek dan luruhnya endometrium, sehingga terjadi pendarahan. Fase menstruasi ini berlangsung kurang lebih 5 hari. Darah yang keluar selama menstruasi berkisar antara 50 sampai 150 ml. Yang kedua, fase praovulasi. Fase praovulasi disebut juga dengan fase poliferasi. Apa yang terjadi pada fase ini? Hormon pembebas gonadotropin yang dikeluarkan hipotalamus akan memacu hipofise untuk mengeluarkan FSH. FSH memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen. Adanya estrogen menyebabkan pembentukan kembali atau poliferasi dinding endometrium. Peningkatan kadar estrogen juga menyebabkan serviks untuk mengeluarkan lendir yang bersifat basah. Lendir ini berfungsi untuk menetralkan suasana asam pada vagina sehingga mendukung kehidupan sperma. Yang ketiga, fase ovulasi. Jika siklus menstruasi seorang perempuan 28 hari, maka ovulasi terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menghambat pengeluaran FSH, sehingga hipofise mengeluarkan LH. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel. Peristiwa ini disebut ovulasi. Dan yang terakhir teman-teman, yang keempat ada namanya fase pasca ovulasi. Fase ini berlangsung selama 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Walaupun panjang siklus menstruasi berbeda-beda, fase pasca ovulasi ini selalu sama, yaitu 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Folikel matang yang telah melepaskan oosit sekunder akan berkerut dan menjadi korpus luteum. Korpus luteum mengeluarkan hormon progesteron dan masih mengeluarkan hormon estrogen, namun tidak sebanyak ketika pembentukan folikel. Progesteron mendukung kerja estrogen untuk mempertebal dan menumbuhkan pembuluh-pembuluh darah pada endometrium, serta mempersiapkan endometrium untuk menerima pelekatan embrio jika terjadi pembuahan atau kehamilan. Jika tidak terjadi pembuahan,
korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini yang menyebabkan terjadinya menstruasi, demikian seterusnya. Gitu ya teman-teman. Untuk siklus menstruasi ini bisa dipahami kan ya? Oke, kita lanjut lagi ya ke bonus soalnya, yaitu jaringan tumbuhan. Soal nomor 1, sifat-sifat struktur jaringan tumbuhan. Yang pertama, sel memiliki penebalan pada sudut-sudutnya. 2, terdiri atas sel-sel hidup. 3, dinding sel terdiri atas selulosa dan pektin. 4, tersusun atas sel-sel yang terus membelah. Dan yang kelima, merupakan jaringan pengangkut. Ciri-ciri yang dimiliki oleh sel yang tampak pada gambar adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 3, dan 4, E. 2, 4, dan 5. Kira-kira yang mana teman-teman? Coba diamati dulu gambarnya, terus dilihat deh ciri-ciri yang paling tepat yang mana sih? Betul banget, jawabannya yang A. 1, 2, dan 3. Pembahasannya, sel yang tampak pada gambar ini adalah jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengalami penebalan pada sudut-sudutnya. 2, dinding sel kolenkim tidak berlignin, namun mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa. 3, tersusun dari sel-sel hidup dengan protoplasma yang aktif dan memiliki bentuk memanjang dengan penebalan yang tidak merata. 4, merupakan jaringan penguat atau penyokong. Yang kelima, memiliki bentuk memanjang sejajar dengan pusat organ tempat kolenkim itu berada. Makanya jawaban yang paling tepat yang A ya teman-teman. 1, yaitu sel memiliki penebalan pada sudut-sudutnya. 2, terdiri atas sel-sel hidup. Dan 3, dinding sel terdiri atas selulosa dan pektin. Untuk yang nomor 5, yang termasuk jaringan pengangkut gitu ya. Jadi yang termasuk jaringan pengangkut itu ada 2 ya teman-teman, xilem dan phloem. Oke? Lanjut lagi ke soal nomor 2. Dari hasil pengamatan di bawah mikroskop, teridentifikasi struktur jaringan tumbuhan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dinding sel tebal dan kuat. 2, dinding sel tersusun dari zat kayu atau lignin. 3, sel-selnya mati. Jaringan yang memiliki ciri-ciri tersebut beserta fungsinya adalah A. Sklerenkim sebagai penguat dan penyokong. B. Kolenkim sebagai penguat dan penyokong. C. Parenkim, tempat terjadinya fotosintesis dan penyimpan makanan. D. Epidermis, tempat mengangkut air dari dalam tanah. E. Meristem, pusat pertumbuhan tanaman. Coba teman-teman dilihat lagi cirinya, apa sih ini jaringannya, fungsinya apa juga nih? Betul banget, yang A, sklerenkim sebagai penguat dan penyokong. Pembahasannya, berdasarkan ciri-ciri dinding sel tebal dan kuat, maka jaringan tersebut merupakan jaringan penyokong. Jaringan penyokong itu terdiri dari 2 teman-teman, ada sklerenkim dan ada kolenkim. Bedanya apa sih? Jadi, perbedaan di antara kedua jaringan tersebut adalah sklerenkim itu tersusun dari sel-sel mati. Sedangkan kolenkim penyusunnya dari sel-sel hidup. Dia kan bilang yang ketiga, sel-selnya mati. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A, sklerenkim sebagai penguat dan penyokong. Oke ya, jelas ya teman-teman. Support terus channel Otak Kencar ini. Please like, subscribe, and comment. Lanjut lagi, kita ke soal berikutnya. Berikut ini adalah gambar penampang batang dikotil. Oke, kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Bagian yang berfungsi sebagai pembuluh yang dilalui oleh air maupun unsur hara dari dalam tanah adalah nomor A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5. Kira-kira yang mana teman-teman? Coba diamati dulu gambarnya. Mana sih yang fungsinya kayak yang disebutin di soal?
Betul banget, yang E, nomor 5. Pembahasannya, yuk kita bahas nih. Bagian-bagian batang dikotil sesuai gambar kita jelasin ya, nomor 1 sampai 5. Yang pertama itu namanya jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini memiliki fungsi sebagai pelindung. Yang kedua itu namanya jaringan korteks, memiliki fungsi menyimpan makanan cadangan. Yang ketiga namanya jaringan floem, memiliki fungsi mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Yang keempat itu disebut apa teman-teman? Betul, kambium. Kambium itu memiliki fungsi pembesaran batang tumbuhan. Yang kelima ini yang disebut sebagai jaringan xilem, memiliki fungsi sebagai pembuluh air dan unsur hara dari dalam tanah. Berarti jawaban yang paling tepat yang nomor 5 ya, yang xilem tadi. Oke? Lanjut lagi. Oke, gaskan. Berikut ini adalah jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Yang pertama epidermis, 2 sklerenkim, 3 kambium, 4 xilem, 5 palisade, dan 6 bunga karang. Jaringan yang hanya terdapat pada daun dan mampu melangsungkan fotosintesis adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 4 dan 5, E. 5 dan 6. Coba jaringan mana sih yang hanya pada daun dan dia tempat berlangsungnya fotosintesis? Betul banget, yang E. 5 dan 6. Pembahasannya, jaringan yang terdapat pada daun dan mampu melangsungkan fotosintesis adalah palisade dan bunga karang. Jaringan palisade merupakan jaringan yang terdiri dari sejumlah sel yang memanjang tegak lurus terhadap permukaan helai daun. Selnya agak rapat namun saling terpisah, sehingga udara dalam ruang antar sel tetap mencapai sisi panjang sel tersebut. Sedangkan bunga karang pada daun merupakan bagian dari parenkim dari daun itu sendiri. Jaringan parenkim yang menyusun daun tersebut disebut sebagai jaringan mesofil pada daun atau daging daun. Makanya jawaban yang paling tepat yang nomor 5 itu palisade, yang nomor 6 bunga karang, ditunjukkan oleh option A. Cukup jelas ya teman-teman sampai di sini? Kita lanjut lagi teman-teman. Wah, bonusnya banyak ya. Perhatikan gambar struktur sayatan melintang daun berikut. Proses fotosintesis terjadi pada bagian A 2 dan 3, B 2 dan 4, C 3 dan 4, D 3 dan 5, E 5 dan 1. Kira-kira yang mana teman-teman jawaban yang paling tepat? Coba diamati lagi, ini adalah gambar struktur sayatan melintang dari daun. Betul banget, yang A 2 dan 3. Pembahasannya, nama dan fungsi jaringan penyusun daun sesuai nomor ya, kita bahas tiap nomornya. Yang pertama, jaringan epidermis berfungsi untuk pelindung organ dari kondisi lingkungan luar tubuh tumbuhan. 2. Jaringan parenkim palisade, tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang ketiga, jaringan bunga karang yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil fotosintesis yang dihasilkan oleh jaringan palisade. Yang keempat, ini berkas pengangkut, terdiri dari xilem dan floem. Xilem itu berfungsi untuk mengangkut air dari akar ke daun, sedangkan floem itu mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kelima, stomata berfungsi sebagai pertukaran gas seperti CO2, O2, dan uap air. Jadi yang berperan dalam proses fotosintesis itu ada jaringan palisade dan bunga karang. Ini adalah soal terakhir teman-teman untuk jaringan tumbuhan. Kita coba ya. Berikut ini macam jaringan pada tumbuhan. Yang pertama epidermis, 2 kolenkim, 3 kambium, 4 meristem, 5 sklerenkim. Di antara jaringan tersebut yang setiap selnya membelah untuk menunjang pertumbuhan adalah A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D 4 dan 5, E 5 dan 1. Kira-kira jaringan apa sih yang dia itu membelah
dan menunjang pertumbuhan? Betul banget, yang C 3 dan 4. Pembahasannya, jaringan meristem adalah jaringan yang masih aktif membelah. Jaringan meristem untuk pertumbuhan primer, sedangkan untuk pertumbuhan sekunder itu namanya jaringan kambium. Makanya jawaban yang paling tepat itu yang nomor 3, yaitu kambium, dan nomor 4 meristem.